Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fariza Tunisa dengan NIM 2015-20127 Prodi PKI Universitas Banten. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bayangan fantasi. Definisi fantasi. Fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan dan sesuatu yang tidak benar-benar ada. Jadi begini, ketika seseorang berfantasi, dia membayangkan hal yang ada dalam benak dan pikirannya saja. Kata lain untuk fantasi adalah imajinasi. Ernest Borman adalah salah satu tokoh yang mengoperasionalkan teorinya dengan istilah fantasi. Menurutnya, fantasi tidak merujuk pada cerita-cerita fiktif atau keinginan erotis, tetapi fantasi adalah cerita atau lelucon yang mengandung atau mengungkapkan emosi. Sejarah fantasi. Unsur supranatural dan fantastik merupakan unsur sastra sejak awal. Karya-karya yang keajaibannya belum tentu dipercaya atau hanya setengah dipercaya perlahan-lahan berkembang. George MacDonald menciptakan karya fantastik pertama yang secara eksplisit. Kemudian pada abad ke-20, penerbitan The Lord of the Rings oleh J.R.R. Tolkien sangat memengaruhi penulisan fantasi epik, dan hari ini fantasi berlanjut sebagai lingkungan yang luas dan berlapis-lapis. Tujuan dari fantasi diantaranya mengasah kreativitas, menghibur diri, masuk ke dunia imajiner, memberi dorongan atau motivasi, membantu menyelesaikan masalah, menumbuhkan rasa simpati, mengambil pelajaran dari cerita orang lain, membuat target hidup. Sebenarnya ada banyak sekali tujuan dari fantasi. Di sini saya hanya mengambil beberapa saja. Sisi positif dari fantasi diantaranya ada dengan daya fantasinya manusia mampu membuat karya kreatif. Jadi begini, ketika seseorang berfantasi, seseorang itu juga bisa membuat karya kreatif. Jadi fantasinya itu fantasi yang bermanfaat, fantasi yang positif, yang menghasilkan karya-karya kreatif. Yang kedua, dengan daya fantasinya, manusia dapat masuk ke dunia imajiner, misalnya pada saat membaca novel. Jadi begini, ketika seseorang sedang membaca novel atau cerita-cerita fantasi, seseorang itu bisa masuk ke dalam peran di novel atau buku itu. Jadi secara tidak langsung mereka menghayal, membayangkan seolah-olah mereka yang ada dalam peran itu. Setelah kita mengetahui sisi positif dari fantasi, ada juga sisi negatifnya, yaitu fantasi pasif atau melamun tidak begitu merugikan, asal hal itu dilakukan sebentar saja dan tidak sering terjadi. Jika melamun dijadikan kebiasaan, orang tersebut akan mengalami kesulitan jika menghadapi masalah di dunia nyata, bukan dunia imajiner. Selanjutnya, aspek dan tahapan fantasi. Fantasi dapat terjadi atas inisiatif atau kehendak sendiri. Jadi yang menciptakan fantasi itu adalah dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain atau tanpa dorongan dari orang lain. Dan materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan dalam ucapan dan kekurangan dalam tulisan. Saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.